Teh, udah tahu belum? Kalau bulan Maret kita itu udah harus daftar SNBT. Tapi jujur nih ya, aku tuh masih bingung mau milih jurusan apa. Kamu udah tahu belum mau milih jurusan apa? Kamu aja belum, Sof, apalagi aku. Tapi ingat kan janji kita untuk sama-sama daftar ITS tahun ini? Ingat dong, ITS kan dream kampus kita dari kelas 10. Masa Bener aku banget. lupa sih? Nah mending sekarang kita cari tahu ada apa aja fakultas di ITS. Boleh, yuk. Soalnya aku juga pengen tahu. Wah, ternyata banyak ya, ada 8 fakultas. Iya nih, di website ITS lengkap banget sih. Nah, ini nih petanya. Halo, kenalin aku Karsa, maskot Milo ITS. Ini bukannya kartu yang itu nggak sih? Iya ya. BTW kenalin ya, nama aku Thea dan nama dia Safa. Salam kenal ya. Teh, tadi bukannya kita lagi di kamar buat browsing ITS ya? Kok di Iya. sini sih kita tiba-tiba? Selamat, kalian berdua terpilih menjadi partisipan fakulty tour bersama aku Karsa yang akan menjadi tour guide kalian. Wah, berarti ini kita sekarang lagi di ITS nih. Yap, bener banget, dan aku bakal ajak kalian keliling di ITS. Yuk ikut aku fakulty tour. Wah, boleh banget. Yuk, yuk. Nah, kalian tahu nggak kalau di ITS itu ada 8 fakultas? Sekarang ini kita lagi ada di Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi merupakan fakultas yang menaungi semua jurusan sarjana terapan di ITS. Yuk! Let's go. Teknik Infrastruktur Sipil, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Program studi sarjana terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga ahli yang berkompetensi di keilmuan infrastruktur sipil dalam tujuan praktis. Khususnya di bidang bangunan air sebagai fokus dari program ini seperti bendungan, drainase, dan irigasi. Prospek kerjanya meliputi kontraktor, BUMN, dinas pemerintahan, dan konsultan. Teknik Mesin Industri, Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Teknologi Rekayasa Manufaktur. Departemen Teknik Mesin Industri mempelajari tentang energi terbarukan dari prinsip dasar konversi energi, perancangan sistem, proses, produk, pemeliharaan komponen, serta pengembangan teknologi terbaru untuk menunjang konversi energi. Teknik Elektro-Otomasi, Teknologi Rekayasa Otomasi. Departemen Teknologi Rekayasa Otomasi menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan, menganalisis, mengoptimasi, dan mengembangkan bidang keahlian teknologi otomasi demi mendukung industri 4.0 dengan kemampuan leadership dan manajerial yang baik. Teknik Kimia Industri, Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Departemen Teknologi Rekayasa Kimia Industri menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif di bidang teknologi rekayasa proses berkelanjutan, serta menunjang pengembangan industri berbasis agro, daur ulang, dan sumber daya maritim. Prospek kerja industri kimia, industri pengolahan makanan dan minuman, serta industri farmasi. Teknik Instrumentasi, Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Departemen Teknologi Rekayasa Instrumentasi mempelajari tentang instrumentasi dan kontrol yang merupakan turunan dari teknik fisika. Teknologi Rekayasa Instrumentasi juga mempelajari tentang fisika, teknologi terapan, engineering science, sistem instrumentasi industri, dan basic science terapan. Statistika Bisnis. Departemen Statistika Bisnis berkonsentrasi pada aplikasi statistika di dunia bisnis dan industri. Mahasiswa dipersiapkan menjadi ahli media bidang statistika yang berkualitas, seperti statistika terapan, industri, bisnis, sosial, dan pemerintahan. Mahasiswa mempelajari mengenai peramalan bisnis, pemodelan ekometrika, riset pasar, statistika sosial, dan manajemen mutu. Prospek kerjanya ialah data analysis atau quality control. Fakultas Vokasi ini cocok banget buat kalian yang lebih suka praktek daripada teori. Tapi aku ada fakultas lain nih yang cocok banget buat kalian yang suka bisnis dan desain. Bisnis dan desain? Ini nih yang aku tunggu-tunggu. Akhir-akhir ini, hal-hal yang berkaitan dengan desain dan bisnis
digital lagi banyak peminatnya nih. Banyak perguruan tinggi di Indonesia membuka jurusan ini. Salah satunya di ITS. Di ITS memiliki Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Desain produk industri. Departemen ini mengajarkan untuk memiliki kepekaan dalam hal estetika, merancang suatu produk, media komunikasi, serta melakukan penelitian mengenai kebermanfaatan produk. Mempelajari tentang desain beserta prototipenya dan juga manajemen serta mendevelopment. Memiliki prospek kerja yang sangat luas, dimulai dari menjadi desainer hingga entrepreneur. Desain interior. Mempelajari perencanaan tata letak dan mengimplementasikan konsep desain pada ruang dalam, sehingga mewujudkan interior yang estetik, nyaman, dan aman untuk penghuninya. Prospek kerjanya meliputi interior designer, interior konsultan, dan dekorator. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah seni merancang dan menciptakan pesan-pesan visual menggunakan berbagai media untuk menyampaikan informasi, ide, atau emosi. Prospek kerjanya bisa menjadi graphic designer. Manajemen bisnis. Departemen yang dirancang untuk membantu mahasiswa mencapai karir dalam bidang manajemen dan kewirausahaan serta mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin. Memiliki keahlian di bidang MSDM, finance, marketing, sehingga memiliki prospek kerja seperti manajemen train, finance, dan staf akuntansi. Studi pembangunan. Departemen ini mempelajari hukum, kebijakan publik, hubungan antar lingkungan, ekonomi, dan lain-lain untuk mengintegrasikan segala bidang demi memajukan pembangunan. Prospek kerja jurusan ini seperti di pemerintahan, BUMN, hingga hubungan masyarakat. Nah, kita udah sampai di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian. Di fakultas ini berfokus untuk membentuk para mahasiswanya ahli dalam bidang perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Nggak salah lagi nih kalau di fakultas ini memiliki daya saing yang tinggi. Yuk. Teknik Sipil. Departemen Teknik Sipil adalah departemen yang menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk membuat atau memodifikasi model rekayasa seperti struktur, sumber daya air, geoteknik, dan transportasi. Prospek kerjanya mencakup Building Control Surveyor, CAD Technician, dan Consulting Civil Engineering. Arsitektur. Arsitektur merupakan disiplin ilmu yang melibatkan penerapan beragam bidang pengetahuan dalam pengembangan desain bangunan. Prospek kerja jurusan arsitektur adalah arsitektur landscape, development perumahan, dan arsitek interior. Teknik lingkungan. Departemen Teknik Lingkungan mempelajari dan mengeksplorasi bidang rekayasa dan manajemen lingkungan, dengan prospek kerja di bidang industri manufaktur ataupun jasa konstruksi dan konsultan. Perencanaan wilayah dan kota. Departemen yang mempelajari faktor-faktor pembentukan lingkungan hidup yang ideal mulai dari kependudukan, lingkungan, kondisi politik, hingga kondisi sosial penduduk. Prospek kerja di instansi pemerintahan, konsultan, ataupun pengembangan komunitas. Teknik geomatika. Teknik geomatika adalah suatu keteknikan yang berhubungan dengan informasi geospasial, keruangan, dan membuat gambaran terkait ruang dan waktu. Prospek kerjanya yaitu land surveyor, ahli GIS, surveyor hidrografi, surveyor pertambangan. Teknik geofisika. Departemen Teknik Geofisika merupakan ilmu kebumian yang mempelajari fenomena di bawah tanah dan aktivitas vulkanik dengan menerapkan atau memanfaatkan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan geologi. Prospek kerja di bidang perminyakan dan gas bumi, pertambangan, panas bumi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Di antara kalian berdua ada yang suka matematika nggak? Atau langganan juara Olim? Nah, di fakultas ini merupakan fakultas yang paling cocok buat ningkatin potensi kalian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, sains, matematika, dan analitika data. Fisika. Departemen ini mempelajari hukum dasar pengendalian alam dan penerapan dalam teknologi. Mahasiswa akan belajar berbagai bidang keahlian seperti material dan bahan, elektronika dan instrumentasi, fisika teori, dan optoelektronik. Prospek kerja tentunya nggak kalah keren mulai dari insinyur, ilmuwan, hingga akademisi. Matematika.
Departemen yang mempelajari bidang matematika mulai dari matematika murni hingga aplikasinya ke berbagai bidang. Berbeda dengan jurusan matematika di kampus lain, Departemen Matematika ITS ada kaitannya dengan informatika, karena matematika sendiri merupakan induk dari informatika. Prospek kerja dari prodi ini antara lain financial banking, data analysis, actuaries, dan operation research. Statistika bertujuan mengembangkan statistika dan penerapannya di berbagai bidang, khususnya di bidang industri dan bisnis, komputasi, ekonomi finansial dan aktuaria, sosial kependudukan, lingkungan dan kesehatan, fisika medis, dan biofisika. Prospek kerjanya mulai dari konsultan riset, data analyst, quality assurance, perbankan, badan pusat statistika. Sains data. Prodi di bawah naungan Departemen Statistika yang berfokus pada keilmuan statistika bertaraf internasional yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Prospek kerja dari prodi ini mulai dari data scientist, business analyst, data analyst, dan data engineer. Kimia. Departemen Kimia membahas dengan detail mengenai mekanisme kimia molekuler yang mendasari aktivitas pada organisme hidup dengan berbagai bidang keahlian seperti kimia fisik, analitik, kimia organik, anorganik, dan biokimia. Prospek kerja di antaranya lembaga penelitian, lembaga pendidikan, perminyakan, dan pertambangan. Sains analitik dan instrumentasi kimia. Prodi ini merupakan perkembangan dari bidang keahlian Departemen Kimia, yaitu kimia analitik yang mempelajari tentang analisis data dan instrumen kimia. Bidang keahliannya antara lain analisis dan perancangan, pembuatan dan pengembangan instrumentasi kimia. Prospek kerjanya antara lain scientist, quality control, dan R&D. Biologi meneliti aspek fundamental dari makhluk hidup dan membahas aplikasi biosains dan bioteknologi. Berbagai bidang keahlian antara lain fisiologi, ekologi, biosains, dan teknologi hewan. Prospek kerjanya antara lain di government agency, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dinas Kelingkungan Hidup, quality control, dan konsultan. Aktuaria, departemen yang mempelajari ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa mendatang dengan mengaplikasikan metode matematika dan ilmu statistika. Bidang keahliannya adalah aktuaria bencana, kelautan, dan syariah. Prospek kerjanya mulai dari aktuaris, ekonom, auditor, akuntan, dan financial analyst. Kalian tertarik jurusan apa nih? Kalau aku sih tertarik banget sama matematika ya. Cuman aku bingung banget nih mau pilih jurusan matematika, statistika, atau aktuaria ya enaknya. Kalau kata aku, mending ikutin kata hatimu aja sih, Teh. Nah, bener banget nih. Soalnya dari 3 jurusan itu tuh kan berada di satu lingkup yang sama. Namun fokusnya berbeda-beda. Nah, contohnya matematika, yaitu fokus di matematika murni sama penerapan. Kalau statistika tuh ya kayak penerapan ilmu statistika, kayak data-data gitu deh. Sedangkan kalau aktuaria itu merupakan analisa pengelolaan resiko dan data finansial. Oke deh kalau gitu nanti aku coba pertimbangin lagi. Nah, sekarang kita lagi ada di fakultas yang isinya anak-anak teknik semua nih, yaitu Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Di fakultas ini ada 5 departemen loh. Teknik mesin. Departemen Teknik Mesin mempelajari prinsip fisika yang kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Prospek kerja departemen ini yaitu supervisor, konsultan teknik, teknopreneur, insinyur desain, dan proyek. Teknik kimia. Teknik kimia dikenal sebagai kreator dari setiap komponen kehidupan sehari-hari. Teknik kimia didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang perancangan dan pengoperasian pabrik serta pengolahan bahan baku mentah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Prospek kerjanya yaitu pertambangan, perminyakan, lembaga riset, dan quality control. Teknik pangan. Teknik pangan ITS merupakan sebuah prodi yang didirikan untuk menjawab berbagai permasalahan pangan nasional di mana prodi ini memfokuskan pada aspek desain proses pangan dengan prospek kerja di bidang nutrisi dan kesehatan. Teknik fisika. Teknik fisika merealisasikan atau mengaplikasikan fenomena fisika ke dunia nyata, menjembatani matematika dan fisika, mengetahui basic fisika, dan memecahkan solusi fisika terapan. Prospek kerjanya yaitu telekomunikasi, perusahaan BUMN,
konsultan teknik, bidang oil dan gas, serta manufaktur. Teknik Sistem Industri. Departemen Teknik Sistem Industri adalah departemen yang termasuk dalam soft engineering. Artinya, departemen ini berfokus pada organisasi sistem dari awal hingga akhir, mulai dari pendesainan hingga proses produk sampai di konsumen. Prospek kerja departemen ini sangat luas, dapat menjadi tenaga ahli maupun pimpinan suatu usaha. Teknik Material dan Metalurgi. Teknik Material dan Metalurgi merupakan hasil pengembangan dari program studi metalurgi Departemen Teknik Mesin. Prospek kerja untuk lulusan teknik material dan metalurgi cukup banyak nih, seperti menjadi metalurgis dan computation modeling. Dengan prospek kerja tersebut, lulusan dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi bisa mendapatkan gaji hingga 5 juta setiap bulannya. Indonesia kan negara maritim. Gak afdol nih kalau di ITS nggak ada jurusan yang berkaitan tentang kelautan. Nah, jurusan-jurusan tersebut ada di Fakultas Teknologi Kelautan. Teknik Perkapalan. Departemen Teknik Perkapalan merupakan pelopor pengembangan ilmu kemaritiman di Indonesia dan Asia Tenggara. Berada di bidang keahlian desain kapal, hidrodinamika, dan konstruksi. Prospek kerjanya ialah menjadi naval architect, marine engineering, quality control engineering, welding inspector, dan struktur engineering. Teknik Kelautan. Teknik kelautan mempelajari tentang ilmu rekayasa laut dan membuat sistem keluaran yang lebih berfokus pada struktur dan sistem, teori apung, dan pengembangan tata kelola. Memiliki prospek kerja yaitu struktur engineering, field engineering, dan project engineering. Teknik lepas pantai. Teknik lepas pantai berkonsentrasi pada bangunan penunjang untuk eksplorasi oil dan gas, pondasi bangunan di dasar laut, jaringan sumber minyak di tengah laut, serta ekonomi engineer. Prospek kerjanya meliputi industri offshore, shipbuilding fabrication, dan konsultan offshore. Teknik Sistem Perkapalan. Teknik Sistem Perkapalan mempelajari tentang perencanaan instalasi, manajerial, serta cara perawatan dan perbaikan setiap instalasi kapal dan bangunan lepas pantai. Departemen ini juga memiliki program double degree yang bekerja sama dengan Wismar University di Jerman. Memiliki prospek kerja pengusaha, akademisi, peneliti, surveyor sistem perkapalan, perancang, dan konsultan. Teknik Transportasi Laut. Teknik transportasi laut mempelajari tentang teori ekonomi dan manajemen, teori optimasi dan perencanaan jaringan, teori perencanaan armada kapal, dan wawasan perkembangan teknologi mutakhir di bidang rekayasa transportasi laut. Prospek kerjanya mencakup shipping maritim logistik, perusahaan pelayaran, dan kepelabuhan. Nah, sekarang kita lagi ada di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Fakultas ini merupakan fakultas yang memiliki jurusan paling banyak di ITS. Buat kalian yang memiliki minat di IT, kalian bisa masuk fakultas ini ya. Teknik Elektro. Teknik elektro adalah bidang ilmu yang mempelajari aplikasi kelistrikan, elektronika, dan elektromagnet. Di sini, dosen dan mahasiswa ditantang untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi baru untuk mengatasi berbagai persoalan. Prospek kerjanya sangat luas, mulai dari dosen, wirausaha, sistem engineer, project engineer, software development, electrical design engineer, dan masih banyak lagi. Teknik Telekomunikasi. Prodi Teknik Telekomunikasi dikelola oleh Departemen Teknik Elektro. Prodi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana dengan kompetensi tinggi di bidang teknik telekomunikasi, mengembangkan bidang keilmuan teknik telekomunikasi melalui penelitian yang bermutu. Prospek kerja bagi alumni teknik telekomunikasi pun beragam, seperti Internet Engineer, RF Engineer, Antena Engineer, Radar Engineer, Broadcasting Engineer, dan Project Manager. Teknik Biomedik. Teknik biomedik adalah bidang multidisiplin gabungan dari beberapa bidang teknik yang diterapkan dalam bidang kedokteran dan perawatan kesehatan. Pada dasarnya merupakan integrasi bidang ilmu teknik dan kedokteran. Prospek kerjanya mulai dari insinyur biomedik, insinyur klinis, dan insinyur rehabilitasi. Teknik komputer. Teknik komputer ITS adalah disiplin ilmu yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari mendesain, membangun, mengimplementasikan, dan memelihara perangkat lunak dan perangkat keras dari sistem komputasi modern.
Prospek kerja bagi alumni teknik komputer sangat luas, mulai dari network engineer, application developer, sistem integrator, dan masih banyak lagi. Teknik informatika. Teknik informatika merupakan terapan dari sains informasi yang mempertimbangkan interaksi antara manusia, informasi pada konstruksi antarmuka, teknologi, dan sistem, serta melibatkan praktik pemrosesan informasi. Prospek kerja bagi lulusan teknik informatika sangat beragam, di antaranya sistem analyst, database expert, IT dan bisnis konsultan, dan masih banyak lagi. Rekayasa kecerdasan artifisial merupakan program studi yang dikelola Departemen Teknik Informatika. Prodi ini akan mempelajari cara mengembangkan sistem yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Prospek kerja diantaranya Artificial Intelligence, Learning Engineer, Data Intelligence Analyst, Graphic and Computer, dan Vision Engineer. Rekayasa perangkat lunak merupakan program studi yang dikelola Departemen Teknik Informatika. Prodi ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk unggul dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Berbagai prospek kerja alumni prodi ini antara lain front-end and back-end developer, DevOps developer, quality control, solution architect, dan software project manager. Sistem informasi. Departemen Sistem Informasi ITS menekuni bidang IT dengan sudut pandang bisnis dan manajemen. Sistem informasi mempelajari pengembangan dan manajemen suatu sistem informasi, permodelan proses bisnis, hingga integrasi sistem informasi. Prospek kerjanya beragam, seperti sistem analyst, database expert, IT, dan bisnis konsultan. Inovasi digital. Inovasi digital merupakan program studi baru di ITS pada tahun 2023 yang dikelola oleh Departemen Sistem Informasi. Berdasarkan deskripsinya, prodi ini mempelajari ilmu yang cukup kompleks, di mana pada prodi ini akan mempelajari teknologi, desain, bisnis, manajemen, dan keuangan. Prospek kerja mulai dari bisnis digital, kreator produk digital, dan growth hacker. Teknologi informasi merupakan departemen yang mempunyai kompetensi utama di bidang keamanan siber, IoT, dan smart city, dengan berbagai prospek kerja di antaranya di bidang spesialis keamanan siber, analisis keamanan aplikasi, spesialis integrasi sistem, network security, database dev and administration. Ternyata di komputer ini banyak juga ya. Iya bener banget, tiap jurusan punya spesialisasinya masing-masing dan prospek kerjanya pun luas banget. Keren banget nggak sih? Ya iyalah, fakultas ini nggak salah kalau terkenal dengan fakultas yang memiliki daya saing yang tertinggi di ITS. IT emang banyak peminatnya sih. Nah, ini nih yang baru, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Kedokteran. Kedokteran ITS yang unggul dan mampu mencetak dokter profesional untuk memenuhi kebutuhan dokter, dengan prospek kerja yaitu dokter, dosen, profesi, maupun manajemen rumah sakit. Teknologi kedokteran. Teknologi kedokteran ada untuk merespon kebutuhan akan alat kedokteran di Indonesia yang selama ini masih impor karena kedokteran selama ini bekerja sendiri dan engineer juga bekerja sendiri. Dua bidang ini tidak pernah bertemu. Prospek kerja yaitu engineer di bidang kedokteran dan desainer inovator alat kesehatan. Wah, fakultas dan jurusan di ITS lengkap dan detail banget ya. Atmosfer kampusnya juga rasanya nyaman banget sih. Kalian beruntung banget loh bisa ikut fakultas itu bareng aku. Nah, sekarang kalian mau masuk jurusan apa nih? Kalau aku udah mantep banget sih buat pilih jurusan DKV. Kalau aku sih udah kepincut sama jurusan statistika karena sesuai banget sama passionku dalam bidang matematika. Ih, bagus banget sih kalian. Aku tunggu masuk ITS ya.